Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saat hari ini bersyukur ya, saya dan saudara boleh hidup, bahkan boleh menyaksikan video ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Apalagi anak-anak muda, mari maju terus, jaga kesehatan ya. Dengan keadaan sekarang ini juga kita harus tetap jaga kesehatan. Nah, saat hari ini kita mau belajar, mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang punya Alkitab, boleh kita baca Alkitab. Nah, saya akan mengambil renungan dari Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Di sana judul perikop LAI memberikan di sana perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Saudara, saya akan baca dari ayat 1 sampai yang ke-6 dan saudara bisa menyimak. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan, kita dari satu perikop ini berbicara bagaimana janji Tuhan kepada Abram akan digenapi. Nah, di satu saat ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, yaitu bahwa dari keturunan Abraham akan memperoleh segala yang diwarisi, segala harta kepunyaan Abraham. Nah, di satu titik inilah Abraham tidak, bahkan saya katakan dia lupa akan janji kebenaran firman Tuhan. Di sana bagaimana Abraham tidak pegang janji Tuhan yang telah dia terima. Di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-4 di sana berkata bagaimana Abraham tidak percaya. Akibat ketidakpercayaan dan bukti ketidakpercayaan Abraham adalah ketika istrinya Ishak menyuruh dia menghampiri Hagar hambanya atau pengerjanya, dan Abraham mengambil dia untuk bersetubuh dengan dia. Nah, dari satu perikop ini, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa Abraham lalai atau Abraham lupa dengan janji Tuhan yang telah diterima di pasal yang ke-15. Padahal di pasal 15 jelas berkata bahwa dari keturunan Abraham sendiri akan mewarisi segala harta yang dimiliki oleh Abraham. Tapi di pasal yang ke-16 Abraham lupa, bahkan lalaikan janji Tuhan. Sehingga ada nanti beberapa hal yang Abraham alami untuk dia terima konsekuensi apa yang sudah diperbuat oleh Abraham ketika dia tidak dengar, ketika dia tidak taat, dan ketika dia lupa akan janji kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita menyadari, jangan lalai akan janji-janji Tuhan. Sudah Tuhan pernah janjikan atas saya dan saudara, percaya Tuhan pasti genapi dalam kehidupan saya dan saudara. Lihat, jangan meniru bagaimana kehidupan Bapak Abraham. Dia lalai akan janji Tuhan, dia lupa janji Tuhan, sehingga dia mengambil salah, saya katakan langkah yang salah untuk dia lebih jauh untuk melayani Tuhan. Tapi di dalam pasal yang ke-16 bagaimana bercerita, tak kalah Sarah memberikan Hagar untuk dihampiri oleh Abraham. Abraham mengambil Hagar, dan di sanalah terjadi bagaimana konsekuensi yang diterima Abraham dan Sarah istrinya adalah ketika Hagar sudah memberikan anak kepada Abraham, maka Hagar menganggap rendah Sarah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah konsekuensi yang diterima oleh istri Abraham. Akibat dari dia tidak taat, akibat dia lupakan janji Tuhan. Padahal jelas bahwa janji Tuhan itu menjadi bagian Abraham tak kalah dia. Tapi dengan perjalanan waktu yang lama mungkin dia bosan dengan dia lama menunggu. Karena memang betul ya, bahkan pepatah dunia berkata
menunggu adalah hal yang sangat membosankan. Ya, begitu. Nah, mungkin juga bagi Abraham dia bosan kapan janji Tuhan digenapi, sehingga dia lupakan janji Tuhan dan dia menghampiri Hagar. Inilah yang perlu kita menyadari dalam di pasal yang ke-16 ini, di ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi setiap pribadi kita. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Lihat apa yang dialami oleh Sarah, istrinya Abraham. Dia mendapat sebuah hinaan daripada Hagar. Karena apa? Karena memang pada zaman dahulu, pada waktu itu adalah orang perempuan kalau tidak melahirkan seorang anak atau tidak bisa memberikan sebuah keturunan, maka orang lain akan menganggap dia rendah. Makanya tak kala ketika Hagar hamil atau mengandung, maka dia menganggap rendah akan Sarah karena dia tidak bisa memberikan seorang anak kepada Abraham. Nah, inilah dampak apa yang dikerjakan oleh Sarah dan Abraham. Itu apa? Ketika mereka salah langkah, ketika mereka tidak konsekuen, ketika mereka tidak menunggu, ketika mereka tidak setia akan janji Tuhan, maka mereka mengambil jalan pintas. Mereka kira kalau mereka mengerjakan ini, maka rancangan Tuhan bisa mereka lebih percepat, bisa merubah rancangan Tuhan. Malah terbalik, apa yang mereka kerjakan, mereka menerima akibatnya sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sering bahkan dalam hal ini kita sering membuat suatu langkah yang menurut kita ini hal yang baik, yang menurut kita mungkin ini yang terbaik. Tapi saudara yang dikasih, jangan lupa bahwa rancangan Tuhan, tak kala Tuhan telah berfirman atas saya dan saudara, ingat janji Tuhan, pegang janji Tuhan, jangan lalai akan janji Tuhan, maka saya dan saudara akan beroleh sebuah kehidupan yang damai sejahtera, sebuah kehidupan yang seperti rancangan Tuhan, bukan menerima konsekuensi seperti yang diterima oleh Sarah. Dan itu kesalahan daripada Sarah tersendiri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sering kita menerima apa yang kita alami hari-hari ini. Bukan persoalan kita atau Tuhan mengizinkan itu terjadi, tapi sering juga terjadi karena kita salah langkah, kita lalai akan janji Tuhan, sehingga kita menerima konsekuensi apa yang kita sudah kerjakan. Demikianlah renungan kita saat hari ini. Puji Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, tetap dukung channel ini, itu channel The Psalms Channel, supaya tetap notifikasinya masuk dalam saudara. Tuhan Yesus memberkati.